Oke, shalom semuanya. Selamat malam teman-teman terkasih dalam Tuhan. Senang malam hari ini setelah sekian bulan kita nggak berjumpa, dan malam hari ini kita kembali berjumpa. Khususnya kita akan menerima pemuritan ya. Kak Jo selalu ngomong dari kita waktu itu DSI di Jakarta bahwa Kak Jo maunya kita yang jadi murid, nggak mau yang hilang-hilang gitu kan. Makanya kita harus setia gitu kan, karena pengajaran ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang punya karakter Kristus. Puji Tuhan. Dan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Kak Jo, dan mari kita siapkan hati kita buka hati sungguh-sungguh ya, karena pengalaman saya kalau kita ya kan nggak sungguh-sungguh ya kan, sebentar aja kita nggak serius, kita hilang dari apa pengajaran Kak Jo ya. Dan oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh, kita buka hati. Dan malam hari ini kita akan memulai pengajaran kita. Dan setelah itu teman-teman kita ada tanya jawab ya, nggak lama kita ada tanya jawab. Oleh sebab itu maksimalkan waktu kita untuk selama kita mendengar firman Tuhan, daripada teman-teman lupa. Waktu teman-teman mendengar firman Tuhan tiba-tiba terbersit ada pertanyaan, teman-teman bisa boleh langsung tulis di kolom chatting ya, supaya pertanyaannya ini pada saat selesai firman Tuhan ya, Pastor Jonathan akan bisa menjelaskan kembali sama kita, dan kita betul-betul ya kan mengerti kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita akan memulai ibadah kita malam hari ini ya, pemuritan kita, dan kita akan masuk terlebih dahulu dalam lagu pujian penyembahan, dan setelah itu akan doa pembukaan dibuka oleh Pastor Sugito ya, dan kemudian langsung masuk ke dalam pelajaran kebenaran firman Tuhan oleh Pastor Jonathan. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Chandra untuk silakan memimpin kita dalam pujian. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhi kami Tuhan. Puji nama-Mu. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuki semua
pengajaran ini kita buka hati pikiran kita, kayak mau serahkan sebagai dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu hati berdoa untuk terima pengajaran akan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Kau memberikan suatu perkara yang besar bagi kami semua. Kau akan memperlengkapi kami melalui hamba-Mu Pak Yonatan. Kau urapi secara khusus hamba-Mu, biar Kau pakai untuk membuat kami lebih terbuka lagi dengan firman-Mu. Kami juga berdoa teman kami yang belum bergabung, serta mereka yang juga akan bergabung. Dan kami buka hati pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan pengajaran hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kembali semua kepada Pak Jonathan. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Shalom, luar biasa. Apakah suara saya jelas? Boleh saya lihat jempolnya? Jelas, Kak Jo. Suara saya jelas? Siap. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Malam hari ini saya ingin share sesuatu yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mengalami hal ini. Jadi karena setelah lewat ya, kita 1 tahun lebih itu mengalami banyak hal yang kita nggak duga ya. Masalahnya manusia itu kalau dia terbiasa dengan sesuatu, dia mengenali sesuatu, dia terbiasa dengan sesuatu, dia bisa aja menikmati sesuatu itu, walaupun sesuatu itu negatif ya. Dan dia bisa nikmati begitu rupa, sampai kalau dia sudah nikmati hal tersebut, bahkan tawaran yang lebih baik pun belum tentu diambil gitu ya. Karena setelah saya pahami begini, tentu kita semua mengalami resetting banyak ya. Kita di reset paling banyak. Spiritualitas kita mengalami resetting, ya kan? Kita punya world view mengalami resetting. Itu betul. Kita punya pandangan mengalami perubahan. Ritual kita mengalami perubahan. Jangan salah, pandangan orang tentang gereja pun mengalami perubahan. Kita punya beberapa kepercayaan harus gugur karena beberapa hal itu terjadi. Kita nggak perlu berkata bahwa hal tersebut nggak terjadi pada kita. Terjadi kok itu. Saya melihat hal tersebut terjadi di depan mata saya. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah karena itu semuanya terjadi, kita jadi terbiasa. Dan yang paling parah adalah ketakutan untuk masuk pada pengalaman-pengalaman yang baru. Ya. Arti kita takut menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui, telah membuat kita lebih mudah untuk tinggal aja di masa yang susah ini walaupun dia negatif gitu. Ya. Masih ingat ya? Bangsa Israel itu ada 12 suku kan. Tentu sudah tahu ada 2,5 suku itu yang tidak mau masuk. Mereka milih tinggal aja di seberang Sungai Yordan. Udah, nggak mau nyebrang ke seberang. Udah, di sini aja. Kenapa? Ya udah kita nggak perlu nyebrang ke seberang. Walaupun menyeberang ke seberang itu akan ada warisan banyak. Mereka bilang, enggak, kita di sini aja. Kalau ditanya-tanya simple. They are afraid of the things that they don't know. Mereka ketakutan untuk masuk pada hal yang mereka enggak ketahui. Nah, oke sekarang bagaimana yang udah masuk? Begitu mereka udah masuk, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka berhadapan dengan sesuatu yang bakal kita bahas hari ini. Ya, saya kasih judul adalah spiritual slackness. Spiritual slackness. Itu kalau kita bilang ini roh yang itu roh kemalasan ya, kita jadi slackness itu apa ya? Slackness itu mungkin lebih cocok ini, slackness itu lebih cocok ini, cuek. Ya, tidak menghiraukan sesuatu. Nah, kita bahas lah. Let's see. Kita bahas aja. Kita baca ayatnya. Kitab Yosua pasalnya yang ke-18.
Nah, kalau kita baca sudah Yosua pasal 18 ini bukan awal kan, ini sudah di pertengahan. Mereka udah masuk, sudah menduduki, udah pasal 18. Tapi ada sesuatu yang terjadi di situ. Kita mau baca ayatnya yang ketiga saja. Jadi cuma ayat 3 aja. Satu ayat ini kita akan baca, kemudian kita akan lihat konteksnya biar kita kemudian paham. Ya. Yosua pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ketiga. Oke? Konteksnya di situ kalau saudara baca, itu jelas. Ini adalah membagi sisa-sisa tanah yang belum terbagi. Aneh kan? Waktu masuk tanah sudah dibagi. Tapi kemudian kita pahami di sini. Ini yang saya mau saudara mengerti ini. Sekalipun kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dengarkan saya baik ya. Sekalipun kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ada beberapa hal dalam kehidupan ini yang kamu harus rebut. Dia tidak akan datang kepadamu. Kamu harus datang dan mengambilnya. Saudara tidak bisa pasif menunggu, tapi saudara harus datang untuk mengambilnya. Beberapa bahagian di dalam kehidupan kita, saudara tidak bisa pasif. Sudah diberikan, tapi saudara harus mendudukinya. Lihat perbedaannya. Sudah diberikan kepada kita, sudah disiapkan kepada kita, tapi kita harus datang to possess. Kasih karunia tidak memberikan kepada saudara itu tuh jalan pintas mengenai proses tersebut, tapi dia memberikan kepada saudara kekuatan untuk melewati semuanya dan kemudian dapat merebutnya. Itu adalah bagian yang akan kita pelajari hari ini. Nah, mari kita akan baca sekarang ayatnya yang ketiga. Oke, kita baca dari ayat yang pertama biar lebih kena konteksnya. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Kenapa di Silo? Sebab waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka menempatkan tabut perjanjian dan mendirikan kemah itu di Silo. Silo itu adalah sebuah pegunungan. Gunung itu namanya Mount Gibeon. Di Gunung Silo itulah kemudian di daerah Efraim. Karena kenapa ditaruh di daerah Efraim? Karena Yosua berasal dari suku Efraim. Jadi kemah yang tadinya di jalan-jalan di Taman Padang Belantara itu dengan tabut perjanjian sekarang ditaruh di Silo. Oke? Di Gunung Gibeon, di Silo, di daerah keturunan Yusuf, daerah Efraim. Makanya ditulis begitu. Dibilang begini, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Oke, ayat kedua. Pada waktu itu, masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Bilang dulu, belum mendapat. Itu kata penting. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Nah, ini yang kita mau bahas. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Nah, itu dia. Ini adalah sebuah pertanyaan. Dia bilang, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki? Saya sudah katakan tadi kan, tanahnya sudah diberikan, tetapi yang harus pergi menduduki siapa? Bangsa Israel. Sebab tanah harus diduduki. Biar sudah diberikan, kalau saudara tidak mendudukinya, ya tidak bisa. Makanya Alkitab bilang, ini fakta yang perlu saudara garis bawahi. Yang pertama,
negeri itu telah diberikan Tuhan. Jadi sudah diberikan belum? Sudah. Tapi mereka sudah menduduki belum? Tidak. Mengapa mereka tidak menduduki? Itu adalah sebuah hal yang penting untuk kita pelajari. Makanya Yosua di situ menggunakan kata bermalas-malas. Terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata itu jelas. How long are you slack to go to possess? Slack. Nah, itu kata yang dipakai adalah apa? Slack. How long are you go to be slack? Kenapa? Itu kata yang dibilang dengan jelas. Slack. Apa artinya slack? Nah, itu kita mau lihat kata-kata itu. Kata slackness itu. Kata slackness ini dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata rafah. Rafah. Rafah itu ada beberapa arti. Nah, coba kita akan lihat. Artinya dari situ kita akan kemudian belajar sebuah prinsip bahwa kita jangan sampai itu mewarisi slackness ini. Karena saudara, di tengah-tengah pandemi ini, kalau kita menjadi terbiasa, kita bisa slack banget. Bayangkan, kita bisa cuman pegang handphone kita ya. Kita cuman bisa swipe ke kiri aja. Kita udah bisa ganti pengkhotbah. In split second. Kita swipe sekitar segitu, kita sudah bisa pindah ke tempat yang lain. Dan kalau kita tidak waspada, kita akan menjadi orang yang malas, lamban. Itu kata yang dipakai. Ada 6 kata yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, 6 kata ini yang kita akan bahas. Saya janji nanti saya akan kirim Saya akan kirim dia punya PowerPoint pada saudara ya. Itu saya akan kirim via Pastor Novit ya. Saya akan kirim segera kepada Pastor Novit sekarang kalau begitu supaya nggak lupa-lupa. Oke. Jadi yang pertama itu kata yang dipakai itu adalah sink down. Nah, itu sink down. Apa itu sink down? Sink tenggelam. Kalau bahasa yang dipakai adalah pernah orang tenggelam lagi hidup nggak? Tenggelam dalam apa paling banyak? Ada satu kata yang paling cocok. Tenggelam dalam kesibukan mengurus urusan-urusan yang sebenarnya tidak penting. Kita larut dengan kesibukan dengan urusan-urusan yang tidak penting. Nah, ini dia, larut dengan kesibukan pada hal-hal yang bukan prioritas. Itu namanya sink down. Kalau orang sink down itu bahaya banget. Yang kedua, arti daripada lamban atau slack. Ya, orang bilang relax, tapi harusnya lebih kepada santai dan menunda-nunda. Procrastinated. Ditunda-tunda. Tunda-tunda. Harus taat sekarang, kita tunda. Kita tunda. Tahukah saudara? Ketaatan yang tertunda adalah pemberontakan. Itu jelas. Jangan dipersulit itu. Menunda untuk taat adalah pemberontakan. Sebab ketaatan itu punya 3 ciri. Yang pertama, ketaatan itu spontan, penuh dengan sukacita. Yang kedua, dan yang ketiga karena kasih. Itu jelas. Tapi ketaatan mesti spontan. Kalau ketaatan ditunda, maka yang terjadi adalah saudara akan menggunakan perhitungan saudara lebih daripada takluk kepada kehendak Tuhan. Jadi jangan rileks, santai-santai terlalu banyak. Ya, ada waktunya kita perlu ambil rileks, bolehlah. Tapi kalau terlalu santai dan kemudian menunda-nunda, itu parah. Yang ketiga adalah patah semangat. Nah, itu disheartened, bisa. Ya. Tapi yang berikut adalah intensitas yang berkurang. Lesu, intensitasnya menurun. Tadinya bersemangat, sekarang intensitasnya menurun.
Intensitas menurun itu dapat disebabkan karena kita tidak lagi punya komitmen yang tinggi terhadap sesuatu yang kita ingin kerjakan. Oke. Yang kelima adalah tidak tekun atau tidak setia. Berhenti sebelum selesai. Ya, saya tidak perlu jelaskan banyak ini. Saya udah lihat orang di Indonesia termasuk murid-murid yang saya muridkan. Kalau mereka baca buku itu, dari saya suruh baca 10 buku, kalau satu aja selesai dibaca sampai habis, itu mereka hebat banget. Mereka cuma mau baca hal-hal yang berhubungan sama interest mereka. Ya, misalnya saya suruh baca, coba baca buku Love Covers, tulisan Paul Wilheimer. Mereka baca cuma apa yang enak buat mereka. Habis itu mereka nggak baca sampai habis, gitu aja. Pokoknya dari 10 buku saya kasih, kalau ada satu mereka baca sampai habis, itu hebat banget. Ya, apalagi baca Alkitab, ya itu sudah yakin lah. Kalau baca Alkitab semangat sampai kitab Keluaran, begitu masuk kitab Imamat, mulai nama, keturunan, mulai malas. Itu jelas. Apalagi masuk kitab Tawarikh, udah langsung berantakan. Nama-nama yang nggak biasa. Karena kita tidak terbiasa itu tuh memiliki persistence. Karena yang terakhir jelas kita meninggalkan atau tidak konsisten. Tidak konsisten. Padahal konsistensi itu penting. Konsistensi itu adalah hal yang penting. Kalau saudara mau lihat orang bertumbuh, salah satu kualitasnya adalah konsisten. Itu udah. Ya, konsisten baca firman Tuhan, konsisten mentaati Tuhan, konsisten pada komitmen yang dimiliki. Konsisten itu punya pengertian konsist, terus menerus, terulang, diulang, itu konsisten. Jadi jelas, itu arti malas atau slack. Bayangkan, artinya aja sebegitu banyak kata Rafah ini. Nah mungkin saya tidak akan membahas sekedar cuman itu. Saya ingin membahas dengan saudara apa yang terjadi kalau kita itu kemudian memang mengalami spiritual slackness ini. Apa yang terjadi pada kita? Apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah ini kehilangan waktu. Itu yang pertama. Kehilangan waktu. Ya. Coba saudara berhenti dulu sebentar untuk pikirkan. Setiap kita ini punya waktu yang sama. Ya. Saya dan saudara, semua kita itu memiliki waktu yang sama. Artinya begini, nggak ada seorang pun punya waktu lebih banyak dari yang lain. Semua waktu kita sama. Nggak ada orang di sini yang punya waktu sehari 25 jam kan? Nggak ada. Nggak ada juga orang di sini yang waktu saya kurang Pak, saya cuma 22 jam. Nggak ada. Semua kita punya waktu sama. Jadi masalahnya begini, kalau kita kehilangan waktu, itu berarti kita nanti akan punya masalah. Makanya kita beritahu buat kita. Nanti salah satu hal yang akan Tuhan tanya pada kita adalah bagaimana saudara menggunakan waktu saudara. Itu jelas. Masih ingat bangsa Israel ya? Waktu Yesus lihat bangsa Israel punya kota yang paling bagus. Yerusalem. Yesus menangis. Kenapa Yesus menangis? Ada yang tahu nggak? Yesus menangis karena mereka nggak tahu waktu. Yesus bilang ini, karena kamu tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Waduh. Wah. Paling nggak keren kalau kita tidak tahu waktu. Alkitab beritahu buat kita, kehendak Allah dan hidup dalam kebijaksanaan itu bergantung apakah saudara menyelamatkan waktu saudara. Makanya di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16 bilang dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Because kalau kita slip out waktu kita bahaya sekali. Nah kita sekarang udah belajar kan dalam pandemi ini kita sepertinya punya banyak waktu.
Tapi kita juga kehabisan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, ya kan? Hal-hal yang nggak penting terjadi. Kita kemudian lebih habiskan waktu untuk misalnya nonton, lebih banyak habiskan waktu misalnya untuk media sosial yang kita pedulikan. Kita kurang waktu untuk berdoa dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia. Padahal waktu kita jauh lebih banyak loh. Kita harusnya punya waktu yang sangat banyak saat sekarang ini. Tapi kita gagal. Nah, itu ciri kalau orang sudah mulai kehilangan atau mengalami apa yang disebut dengan spiritual slackness, kita mulai kehilangan banyak waktu. Terus alasannya kita gini, nggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk berdoa. Nggak ada waktu untuk bersekutu. Nggak ada waktu untuk berdoa bersama. Doa sendiri aja udah nggak bisa. Apalagi mau doa bersama. Nggak ada waktu untuk pedulikan orang lain. Nggak ada waktu untuk mentaati Tuhan. Nggak ada waktu untuk beribadah. Nggak ada waktu untuk semuanya. Karena sekarang gereja, mengingat sekarang tinggal di sosial media ini, gereja terbanyak, itu sekarang gereja udah jarang lebih dari 1 jam loh. Gereja 1 jam saja jadi pilihan yang paling terkenal saat sekarang ini. Karena time is getting compressed. People start to think, why should I wasting my time? Kita kemudian mulai berpikir hal tersebut. Kehilangan waktu adalah hal yang tidak sama sekali merupakan hal yang kita pertimbangkan. Perhitungkan kisah 10 anak dara yang dibahas. 10 gadis, 5 yang bodoh, 5 yang pandai. Apa masalah mereka? Waktu. Apa masalahnya bangsa Israel? Waktu. So you can go on and on dalam cerita tentang kedatangan Yesus nanti di akhir zaman. Masalahnya adalah waktu. So redeem your time now. Dari sekarang pertimbangkan waktu saudara. Oke, itu adalah apa yang terjadi kalau kita mulai itu tuh punya spiritual slackness. Yang berikut adalah ini. Kalau spiritual slackness sudah datang pada kita, kita mulai despise. Kita mulai menyepelekan apa yang Tuhan anggap penting. Saya ulangi lagi. Kita mulai menyepelekan apa yang Tuhan anggap penting. Kita kehilangan apa yang disebut dengan the sense of urgency about the things of God. Kita tidak menganggap penting lagi perkara-perkara ilahi. Masih ingat kalau orang punya spiritual slackness, dia nggak peduli hal rohani. Contohnya di Alkitab yang paling hebat adalah siapa? Esau. Masih ingat Esau ya? Esau, iya. Dibilang di Kejadian 25 ya. Ayat 29 sampai 34 itu gini. Satu kali Yakub memasak sesuatu. Tiba-tiba Esau pulang dari padang habis berburu. Lapar. Langsung Esau berkata, berikanlah kiranya aku gitu. Menghirup sedikit. Apa itu? Kacang merah itu. Langsung Yakub berkata, jual dulu hak kesulunganmu. Bayangkan. Oh memang benar Yakub pengen itu jelas. Yakub enggak, dia memang pengen. Tapi dia pengen itu betul loh. Itu enggak apa-apa. Daripada ada orang yang sudah memiliki tapi enggak kepengen. Itu aneh. Bayangkan. Loh, Esau itu punya hak terhadap hal-hal kesulungan itu. Tapi dia despise. Coba apa jawab Esau? Aduh. Esau berkata begini, sebentar lagi aku mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan? Dia anggap remeh. Dia bilang, aku juga bentar mati ya. Untuk apa hak kesulungan? Udah, kacang merahnya sini, ambil aja hak kesulungan. Bayangin coba. For no reason. Bayangkan, gak ada pertimbangan sama sekali. Orang kalau sudah memiliki spiritual slackness dalam dirinya, itu
Dia nganggap sepele loh berkat Tuhan. Dia nganggap sepele hal-hal ilahi. Dia nganggap sepele covenant. Dia nganggap sepele komitmen. Dia nganggap sepele ketaatan. Dia nganggap sepele firman Tuhan. Dia anggap sepele semua yang dari Tuhan. Dianggap sepele. Dan saudara sudah tahu kan? Saudara sudah tahu ceritanya Esau kan? Saudara sudah tahu ceritanya Esau? Mungkin kalau ada ending yang paling mengerikan dari semua ending tokoh-tokoh Alkitab, ending Esau paling mengerikan. Ya, ending Esau mungkin sangat mengerikan. Kita baca, coba kita baca. Yuk kita baca dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani ini nggak bercanda. Ini bukan sesuatu yang kita pikir sesuatu yang begitu aja terlewatkan di dalam pemikiran kita. Tapi kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Coba saudara baca ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Ini Esau menyanyiakan hak kesulungannya. Oleh penulis Ibrani, dia menyetarakan antara hak kesulungan Esau dengan kasih karunia. Ya, coba kita baca. Ayat 15 bilang begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk apa? Sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian, this is the hard call, this is the hard thing, bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Oke? Ditolak. Sebab ia tidak beroleh apa? Waktu atau kesempatan. Poin number 1 tadi. Untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Waktu saya baca ini, saya benar-benar loh, I'm shivering. Saya gemetar betul melihat hal ini. Bahwa kita nggak bercanda. Kita tidak bercanda dengan apa yang Tuhan anggap penting. Kita tidak boleh sepelekan. Tapi orang kalau sudah punya slackness of spirit ini, spiritual slackness ini, kita akan menyepelekan apa yang Tuhan anggap penting. Wow. Oke, kita maju lagi. Sedikit lagi lah, kasih contoh sedikit lagi ya. Apalagi yang terjadi? Kalau kita spiritual side ini, yang terjadi adalah kita memiliki pandangan yang sempit, short sighted, pandangan yang sempit. Kalau terjemahan Indonesianya kata yang dipakai adalah picik. Ya. Kita menjadi picik. Kita menilai sesuatu lebih kepada ukuran dunia. Kita menilai sesuatu lebih kepada panggilan daging. Kita memilih sesuatu lebih kepada keinginan-keinginan kenikmatan semata-mata. Bukan karena sesuatu yang datang dari Tuhan kepada kita. Jadi yang ketiga itu short-sighted. Kembali lagi ke kitab Kejadian. Kalau short-sighted, contoh terbaik di Alkitab tentang short-sighted, masih di kitab Kejadian, adalah siapa saudara? Lot. Masih ingat Lot? Ketika dia hendak berpisah dengan Abraham, mereka berdua berdiri menatap, bahkan Abraham sangat rendah hati. Dia lebih tua, tapi dia kasih pilihan pertama pada Lot. Dia berkata, pilih duluan. Alkitab bilang, kalau saudara baca di kitab Kejadian 13, mungkin ayat 9, 10, 11, itu dibilang, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya.
seperti taman Tuhan. Seperti, bukan taman Tuhan. Terkecoh kepada penglihatan sampai ke soar. Dan kemudian dia nggak tahu kalau itu sebenarnya sangat berdekatan dengan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke timur dan mereka berpisah. Berpisahlah mereka. Sudah tahu ceritanya kan? Sangat besar. Lot tadinya tinggal di luar kota Sodom. Tapi rupanya karena pengaruh itu dia. Jangan bercanda ya. Kalau Tuhan tidak mau engkau di suatu tempat, jangan ada di situ. Yakin saya. Karena saya mempercayai yang disebut pelayanan yang efektif adalah seorang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan berita yang tepat. Jangan coba-coba Anda ada di tempat yang salah. Itu selain itu berbahaya karena begini. Kalau kamu ada di tempat yang salah, gini saudara. Nanti roh dari tempat itu menguasai saudara. Saya belajar di Alkitab. Kalau kamu ada di tempat yang salah tanpa kamu sadari, budaya tempat itu bisa menguasai saudara. Saudara masih ingat cerita Lot ya? Budaya apa yang ada di Sodom dan Gomora? Budaya homoseksualitas atau budaya free sex yang gak karuan. Saudara masih ingat ceritanya kan? Mereka udah diselamatkan keluar, apa yang terjadi? Bukan Lot, tapi anak Lot yang berikhtiar. Karena mereka takut tidak punya keturunan. Akhirnya mereka kasih mabok bapaknya, kemudian anaknya tidur sama bapaknya. Saudara pikir itu sebuah candaan biasa? No, the spirit of Sodom is in them. Itu masalah besar karena mereka tinggal di dalamnya. Itu dimulai dari apa? Short-sighted, pilihan yang keliru, pilihan yang salah, yang menganggap kalau memilih musuh yang indah, cakep dan bagus. Mereka tidak mau lihat realita yang ada di baliknya. Short-sighted. Tidak memiliki kepekaan dengan apa yang sedang dan akan Tuhan kerjakan. Kita cuma melihat menurut pandangan kita. Kita nggak mau melihat pandangan Tuhan. Saya selama mungkin berapa bulan ini? 3-4 bulan ini. Lagi kembali mempelajari apa yang saya sebut dengan Christian worldview. Ya, kalau saya bilang worldview, sudah paham ya? Sudut pandang kita terhadap dunia ini. Karena gini, worldview kita menentukan. Dan worldview orang percaya harusnya adalah the thinking of Jesus. Cara Yesus berpikir. Saya pengen latih murid-murid saya untuk terus mengembangkan cara berpikir Yesus Kristus di dalam diri mereka. Supaya mereka tidak mudah memiliki itu tuh sudut pandang yang sempit. Nah gini. Beda simplicity, ya simplicity kesederhanaan itu belum tentu. Orang yang sederhana bisa punya pandangan yang luas. Tapi kita juga bisa lihat ada orang yang kelihatannya tidak berpendidikan, tapi mereka punya pandangan Kristus. Ya, tapi ada orang yang saking banyaknya pendidikannya terlalu tinggi menjadi sombong. Sehingga mereka tidak memiliki pandangan seperti yang Tuhan inginkan. Penilaian mereka jadi kacau. Mereka kemudian menilai hanya berdasarkan apa? Kasat mata aja. Mereka gagal menilai jauh lebih dalam. Masih ingat contoh yang paling bagus? Ketika Yesus ada di Yerusalem, sebelum dia disalibkan tentunya. Dia ada di bait suci. Masih ingat cerita itu kan? Dia sengaja duduk di depan peti persembahan. Itu peti persembahan di bait suci itu banyak, Pak. Ada banyak peti persembahan. Salah satu petinya itu Yesus nongkrongin di depannya. Kemudian melihat orang memberi persembahan. Ada yang memberi persembahan yang banyak. Tapi kemudian ada seorang ibu janda yang hanya memberikan 2 peser.
Dia kasih 2 pester. Langsung Yesus panggil murid-muridnya. Jadi ini khusus pelajaran, bukan buat orang banyak. Pelajaran buat murid-muridnya khusus. Baru Yesus bilang buat mereka ini. Tahu nggak? Ibu janda ini memberi lebih banyak dari semuanya. Karena dia memberi dari apa? Kekurangannya. Dia memberi seluruh hidupnya. Waduh. Secara matematika Yesus nggak jelas nih kayaknya. Secara perhitungan nggak jelas ini kayaknya. Sekarang tergantung evaluasi kita kan. Tergantung world view kita mengenai hal tersebut. Apa yang kita lihat merupakan sudut pandang Yesus. Yesus melihat bahwa perempuan ini bukan sekedar memberi. Dia telah berkorban. Pelajari dong. Yesus itu enggak cuma mengajar orang percaya memberi. Tapi dia mengajar orang untuk berkorban. Terbiasalah berkorban. Karena itu adalah hal yang Yesus ajarkan buat orang percaya. Tidak mungkin saudara mengasihi tanpa berkorban. Itu jelas. Tidak mungkin di dalam komunal saudara tidak berkorban. Nggak mungkin. Paling tidak korban perasaan, korban waktu, ya, korban tenaga. Kalau korban uang masih biasa. Tapi kalau korban waktu, korban tenaga, korban perasaan, itu semua adalah bagian yang dinilai oleh Tuhan. Apa yang nggak kelihatan. Sebab sebenarnya peti persembahan itu kalau orang buang uang di dalamnya, apalagi uang dulu kan uang koin. Semakin banyak semakin gede bunyinya Pak. Bang, 2 peser semakin gak bunyi kayaknya. Gak didengar oleh orang. Tapi kita perlu paham. Kita harus masuk pada level itu. Nah, saya harus katakan pada kita, terbanyak kita slack, kita kemudian punya pertimbangan-pertimbangan yang tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kita punya pandangan sempit. World view kita sangat parah. Saya harus akui belakangan ini ya kita tinggal di Australia, ketemu dengan orang-orang mengaku Kristen tapi world view-nya sama sekali nggak jelas. Ya world view mereka berkata gini, Tuhan ada sih, tapi Tuhan nggak ada urusannya dengan kehidupan saya. Saya urus aja hidup saya, ngapain? Tuhan nggak pusing kok. Nah, itu bayangkan, itu world view kan itu. Itu sudut pandang mereka. Oh mereka mengaku beriman loh. Tapi mereka punya world view yang gampang dikalahkan. I can go on and on and on. Tapi saya mesti berhenti sekarang. Sekarang saya perlu untuk beritahu ini pada saudara. Bagaimana kita kemudian mengatasi spiritual slackness ini? How? Bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita mengatasinya? Gak ada jalan lain. Spiritual slackness harus diatasi dengan komitmen pada perjanjian Tuhan. Gak ada yang lain. Kita perlu komit pada perjanjian Tuhan. Nah, saya mau ingatkan pada kita sekalian. Kita ini bukan umat picisan. Kita ini umat perjanjian. You are not just a believer of God. You have a covenant with God. You have eternal covenant with Him. Saudara punya perjanjian yang kekal dengan Tuhan. Live like it. Kita harus kembali kepada komitmen ini, saudara. Komit. Belajar komitmen. Ya. Kekristenan sekarang serangan utama sebenarnya dari apa yang terjadi sekarang ini. Kalau sebentar kita lewati masa pandemi ini dengan sukses, akan muncul orang-orang yang akan memiliki komitmen yang sangat rendah terhadap komunal mereka, terhadap komunitas mereka, terhadap pemimpin rohani mereka. Mereka akan mengalami itu, rendahnya komitmen. Ya kan? Betul kan? Kalau tidak salah Bilangan Institut sudah bilang. Bilangan Institut sudah bilang bahwa hanya
15 sampai 20% saja dari jemaat yang mengikuti program gereja secara online. Mereka lebih tertarik mengikuti program gereja lain secara online. Ya. Dan itu benar, gak bercanda. Itu benar. Siapa yang bilang itu? Bilangan research. Apalagi gereja yang tidak bisa dijalankan karena pendetanya gaptek. Mereka adalah dari kalangan menengah ke bawah. Yang tidak bisa punya support system. Yang bisa punya online service. Sekarang makanya mereka paksa terus ada kebaktian. Ada ini dan ada itu. Mereka paksa. Di tengah-tengah pandemi yang disuruh jaga jarak, mereka forcing saja. Akhirnya bahayanya adalah gereja bisa menjadi klaster-klaster di mana COVID tetap kita kemudian harus dipaksa untuk melakukannya. But anyhow, let's back to the reason why kita ada kembali pada situasi seperti ini. Ingat, Tuhan mau berbicara kepada kita. Nah, kalau kita slack, kita malas, kita tidak punya gairah, di situ kita akan berhenti. Makanya kita tidak bisa bermalas-malasan, nggak bisa. Kita harus engage pada kehidupan yang sebenarnya. Bertempurlah. Kalau saudara mulai merasa nggak, biar komunitas saya kecil, saya akan tetap setia di komunitas itu. Biar komunitas saya hanya seberapa orang, saya akan setia di situ. Saya akan berdiri di situ. Kita kemudian tidak peduli jumlah ada berapa, kita akan tetap mengerjakannya. Why? Karena sekarang ini akan lebih murah menjadi orang yang tanpa komitmen. Dan mereka bakal banyak daripada orang yang berkomitmen. Sekarang komitmen ada seperti telur di ujung tanduk. Mengapa demikian? Slackness. Yes, slackness. Dan ini adalah serangan paling berat bagi gereja Tuhan. Dan saya harus katakan kepada kita sekalian, berhentilah untuk kemudian membanding-bandingkan saya dengan orang lain, gereja saya dengan gereja orang lain. Kita enggak. Sekarang saya harus komit kepada hal tersebut. Nggak ada komunitas yang sempurna, nggak ada gereja yang sempurna, karena memang yang sekarang yang di-challenge adalah hal tersebut. Jangan lupa ini, karena media sosial menawarkan begitu banyak pilihan. Apa yang terjadi, saudara? Dialog tatap muka menjadi sedikit. Kepercayaan semakin menurun. Karena kepercayaan semakin menurun, komitmen berkurang. Dan kalau komitmen berkurang, tebak. Itu berarti hati kita mulai menjadi dingin. Kemudian mulai membeku. Nanti yang kita cari hanyalah apa yang kita sukai. Jadi kita kemudian menjadi seperti yang kita bilang kan. Mereka hanya mengumpulkan pembicara-pembicara yang akan apa? Menggelitik telinga mereka. Akan menyampaikan hal-hal yang menyenangkan diri mereka. Sampai mereka diberi roh penidur. Sampai kemudian mereka kehilangan kesadaran. Mereka kemudian terbawa begitu rupa. Akhirnya muncul sebuah label baru. Uncommitted Christian. What would you say about that? Kita kemudian akan mundur ke belakang. Kita kemudian akan hanya dapat menarik nafas panjang. Orang berkata, Bang Jo, kenapa ngomongnya agak sedikit negatif? Kok kurang positif? Enggak, saya mau katakan ini pada saudara. Karena saya mulai melihat ada sebuah gejala. Mempelajari statistik-statistik yang muncul sekarang. Saya lagi meneliti banyak pemahaman-pemahaman yang muncul. Kalau kita tetap tidak membiarkan roh kita bernyala-nyala dan melayani Tuhan, kita akan mengalami apa yang saya sebut tadi itu. Slackness spiritually.
secara kerohanian, kita malas. Dan kita bakal kehilangan banyak hal. Mungkin apa yang kita pelajari ini hanya sebuah peringatan. Tapi saya berharap kita mengambil hal yang baik di dalamnya. Kemudian kita mulai mempertajam semua komitmen kita. Mempertajam lagi semua pengiringan kita. Mempertajam lagi covenant kita. Mempertajam lagi kita punya konsistensi dalam melayani. Mempertajam lagi fellowship kita. Saya mempercayai dengan jalan demikian kita akan terus setia kepada apa yang Tuhan kehendaki. Jangan lupa, yang memanggil kita setia, Dia selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Thank you. Wow, haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan. Wow, puji Tuhan. Kak Jo, terima kasih, sangat memberkati sekali. Ya, memang di hari-hari akhir zaman ini kita harus mengerti ya kehendak Tuhan ya, dan luar biasa sekali ya Kak Jo bicara bagaimana kita nggak boleh masuk dalam perangkap iblis, yaitu dengan roh kemalasan ya. Roh kemalasan dalam bahasa aslinya rafa. Ada 6 hal tadi rafa itu ya kita juga sudah belajar sama-sama tadi, dan kita juga sudah belajar ya apa yang terjadi bila kita malas. Ada 3 hal tadi ya: kehilangan waktu, menyepelekan apa yang Tuhan anggap penting, yang ketiga pandangan yang sempit atau picik, dan solusinya bagaimana mengatasinya, komitmen pada perjanjian dengan Tuhan. Apa itu? Kita adalah umat perjanjian. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis di kolom chatting supaya kita nggak buang waktu, karena waktu kita nggak lama ya, dan kita akan bertanya langsung kepada Pastor Jonathan ya. Kak Jo, sudah ada pertanyaan ya. Mungkin ini agak sedikit keluar dari konteks, tapi saya rasa pasti yang bertanya ini ada sesuatu benang merahnya sehingga dipertanyakan ya dengan spiritual likeness ini. Ya, pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apa ciri seseorang berada di tempat atau fungsi yang salah dalam hidup atau pelayanan? Lalu yang kedua, bagaimana seorang pemimpin bisa melihat fungsi yang tepat buat orang yang dipimpinnya? Lebih gampang menjawab pertanyaan yang kedua, baru kita pergi ke pertanyaan yang pertama. Sebab kalau pertanyaan yang pertama, for the right reason, dan juga kalau kita tidak berhati-hati melakukannya, nanti orang berpikir begitu ada penderitaan sedikit, dia bilang itu bukan tempatnya, ya kan? Itu nggak masuk akal. Tapi kita harus mengerti. Nah, saya beri contoh kalau orang ada di tempat yang salah. Oke. Tapi begini, orang bisa ada di tempat yang salah, akan tetapi begitu dia punya hati benar dan kemudian dia bereaksi benar terhadap apa yang ada, maka yang terjadi adalah Tuhan bisa turn itu around. Misalnya contoh ini. Kalau saya bilang nama ini saudara ngerti ceritanya enggak ya? Misalnya saya bilang Ziklag. Ingat enggak cerita Ziklag? Untuk yang bertanya tahu enggak cerita Ziklag? Oke. Ziklag itu adalah tempat di mana Daud diberikan oleh Raja Filistin untuk tinggal. Oke? Nah, mari saya beritahu kenapa saya bilang Ziklag itu artinya bending around. Jadi Ziklag itu berkelok-kelok, itu arti Ziklag. Nah, tapi kan tentu saudara tahu, justru di Ziklag lah Daud dapat mahkotanya Saul kan. Karena Saul bunuh diri, kemudian bujangnya ambil mahkotanya, dan bawa mahkota itu ke Daud waktu Daud ada di Ziklag. Tentu sudah tahu ceritanya waktu Daud di Ziklag, di mana orang Midian datang dan kemudian merampok dan kemudian membakar perumahan mereka.
dan membawa istri dan anak-anak, masih ingat ya? Dan Daud dalam keadaan terjepit waktu 650 orang pengikutnya itu marah, ingin ambil batu mau lempar Daud sampai mati. Tapi Alkitab bilang lalu Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan, sehingga yang terjadi dia kemudian bangkitkan semangat orangnya, mengejar musuh mereka, merebut lagi anak-anak dan istri mereka, bawa pulang kembali. Nah, yang saya mau bilang kesalahannya adalah begini. Ketika Daud karena ketakutan, berarti kalau ketakutan pilihannya adalah pilihan rasa aman kan ya. Mencari rasa aman sendiri atau rasa nyaman sendiri. Di dalam kitab kita baca ayatnya lah ya, supaya saudara tahu. Oke, let's read the Bible then. Di dalam kitab 1 Samuel. Kita baca deh. Di dalam kitab 1 Samuel itu ditulis dengan jelas. 1 Samuel 27. Coba kita baca. 1 Samuel 27 ayatnya yang pertama. Ini setelah Saul berkali-kali ingin bunuh Daud. Daud sudah 2 kali bisa bunuh Saul. Tapi ini yang terjadi dalam pikirannya. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. So sekarang ini adalah apa ini? Kita sebut sebagai spiritual decision. Jadi ini keputusan batin, Pak. Ini bukan sembarangan ini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Bagaimanapun juga satu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Benar nggak pemikiran ini? Salah dong. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. So ini latar belakangnya di mana Daud lari ke Filistin. Dan saudara masih ingat ya? Daud harus berpura-pura jadi orang gila, masih ingat? Liurnya dia biarkan turun ke janggutnya. Kesian kan, orang yang diurapi loh bisa kayak gitu. Padahal Daud paling ditakuti di Filistin. Itu orang Filistin dengar itu ketika gadis-gadis Israel bernyanyi itu. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Waduh, itu benar-benar itu. Nah, jadi kesalahan Daud ada di daerah Filistin karena hal tersebut. Tapi waktu Daud hancur, ingat, Daud ada pada titik paling lemah dalam kehidupannya. Tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan kerjakan sesuatu di dalamnya. Nah, tentu saudara berpikir bahwa di end-nya juga bagus. Oh enggak, itu adalah sebuah proses tentunya. Tapi Daud ada di tempat yang salah, di tempat Filistin. Ya. Pertanyaannya, kalau Daud tetap ada di lembah Yehuda, apakah kehidupan Daud akan binasa di tangan Saul? That's a good question ya. Saya nggak yakin. Itu dia yang dimaksudkan bahwa world view kita, pandangan kita akan menentukan keputusan kita. Ya. Ya, masih ingat cerita yang tadi kita bahas. Lot, dia ada di tempat yang salah. Karena dia memilih hal tersebut. Ya. Ada orang ada di waktu yang salah. Tahu waktu yang salah. Disuruh cari Tuhan, dia malah cari duit. Ah, itu salah. Itu Gehazi namanya. Ya, no joke. Itu Gehazi namanya. Masih ingat ya? Gehazi yang kemudian Naaman kan mau kasih hadiah buat Elisa toh, karena dia sembuh. Elisa bilang pulanglah. Cuma-cuma aku terima dari Tuhan, aku juga beri pada kamu cuma-cuma. Naaman bilang enggak, aku udah dititipin sesuatu dari raja, bahwa ini yang sembuhkan kamu, kasih aja semuanya. 1 kereta dia mau kasih. Elisa bilang apa? Bawa pulang persembahanmu, bawa pulang. Dia enggak mau terima. Tapi Gehazi
Muncul sesuatu di hatinya, bayangkan. Dia kejar loh Pak. Orang naik kereta dia lari, dia bisa dapat loh. Berarti memang memburu uang memang punya tenaga tersendiri, memang itu ada dorongan yang dahsyat. Dia kejar, dapat Pak. Dapat, terus dia karang cerita lah, biasa kan. Mulai ngarang cerita. Wah Pak Naaman, sorry. Elisa tuh lupa. Kita ada misi di pedalaman Papua. Tadi datang mereka, kita kurang. Langsung. Naaman bilang, wah tadi memang aku mau kasih. Kamu mau berapa? Dikasih aja. Itu berat loh ternyata yang dikasih. Karena perlu diangkat beberapa orang. Dan ternyata yang dikasih itu adalah bisa membeli kebun, bisa membeli macam-macam. Nah sekarang kita mau baca. Sayang terjemahan Indonesia nggak terlalu kuat, tapi terjemahan bahasa Inggrisnya kuat banget. Coba kita baca 2 Raja-Raja. Pasalnya yang kelima. Sudah tahu pasti cerita ini ya. 2 Raja-Raja. Itu ditulis begini. Di ayatnya dia cuma kasih 2 talenta. Sudah tahu kan, 1 talenta beratnya 1 orang, mungkin 50 kilo kali. Jadi kalau perak 1 talenta ya perak 50 kilo. 2 talenta banyak tuh Pak. Nah kita baca saja ayatnya yang ke-26. Tetapi ketika Elisa tanya, Gehazi kamu dari mana? Dia jawab, hambamu tidak pergi kemana-mana. Padahal, ya kan? Kata Elisa, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Katanya tuh begini, maka sekarang engkau telah menerima perak dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba. Jadi yang 2 talenta itu bisa beli semua ini nih. Kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Ayat 27 bilang apa? Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu. Ada terjemahan bahasa Inggris nggak? Ayat 26. I like that. Saya lebih suka terjemahan bahasa Inggris, karena itu memberitahu keterangan waktu. Saya ada Pak. Okay. You want me to read it in English? Ya, coba ayat 27. Ayat 26 bagian B coba. Okay. It's the, coba. Ini King James Version. And he said unto him, when not mine heart with thee, when the man turned again from the chariot to meet thee. Ini kata yang bagus. Is it a time to receive money? Jadi harusnya pertanyaannya begini. Apakah sekarang waktunya menerima uang? Ini keterangan waktu. Jadi dia salah waktu. Dia harusnya dilatih jadi nabi, dia malah cari duit. Salah kan? Ini yang disebut dengan salah waktu dia ini. Bukan waktunya cari uang, dia cari uang. Is it the time to receive money? Terjemahan Indonesia, sekarang. Gitu kata. Maka sekarang. Terjemahan Indonesia, is it a time to receive money? It's a question. No? Is it a time to receive money? Harusnya enggak. Karena Naaman itu adalah seorang yang sekarang ini dalam proses prophet in training. Dia sedang dilatih menjadi apa? Nabi. Dia sedang dilatih untuk menjadi apa? Nabi paling besar di Israel. Sebab Elia turun ke Elisa double porsi. Kalau misalnya dari Elisa turun ke Gehazi, wah itu berarti 4 kali lipat urapannya daripada yang dimiliki Elia. Tapi ya salah waktu dia. Kalau Lot salah tempat, dia salah waktu. Tapi biasanya kalau orang salah waktu, dia ada di tempat yang salah bersamaan. Selalu seperti itu. It's a very simple explanation. Nah kalau soal pemimpin, itu saya kira
Dia harus menemukan dan bekerja sama dengan orang tersebut untuk menemukan karunia-Nya dan melewati training dan penempatan yang lebih baik, saya kira. Dan saya kira kalau kita mau jujur dalam penempatan kita harus memperhatikan orang, melihat kinerjanya, tapi juga melihat karakternya dan posisikan mereka pada posisi leadership. Saya mau bilang ini aja. Di posisi leadership, tidak semua orang akan setuju dengan keputusan saudara. Jelas. Tapi yang jelas adalah, ini dia. Kalau kita bisa impartasikan kepada para pemimpin bahwa keteladanan lebih penting daripada yang lain, itu sudah. Saya selalu sum up leadership is exemplified life. Ya. Jadi menurut saya adalah leadership itu adalah keteladanan hidup. Kalau nggak bisa punya teladan hidup, jangan ada dalam posisi leadership. Kamu bisa membahayakan orang lain. Siap. Karena leadership menunjukkan gambar. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, Kak Jo, terima kasih. Ya, saya percaya ini sudah menjawab dari pertanyaan nomor 1 tadi. Kak Jo, ini ada sesuatu yang menarik. Tadi Kak Jo sampaikan, ya, untuk pertanyaan yang kedua, tadi dikatakan yang mengalami, apa yang terjadi kalau kita mengalami kemalasan. Nah, ini kan salah satunya poin nomor 3, pandangan yang sempit atau picik. Dan Kak Jo tadi cerita tentang Lot, ya, tentang Lot yang dia akhirnya memilih yang seakan-akan taman surga, padahal itu bukan taman surga, ya kan? Akhirnya itu adalah pilihan yang salah. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau kita harus pakai sudut pandang Tuhan, ya, ada yang bertanya begini, Kak Jo, kan nggak semua orang itu bisa dengar suara Tuhan audible kah? Atau dikasih mimpi kah? Dan lain sebagainya kah? Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan logikanya, ya kan, dia tahu mau dikasih hadiah, hadiahnya ini disuruh pilih Mercy atau Suzuki. Nah, kalau ditanya kan pasti milihnya Mercy gitu secara manusia. Dan kalau ditanya, yang penting kalau memang dari Tuhan ada damai sejahtera. Nah, karena kita melihat kepengenan Mercy, kita udah nggak bisa bedain, anggapnya dari Tuhan. Ya damai sejahtera kalau kita bisa dapat itu, puji Tuhan gitu. Misalkan secara daging gitu. Nah, pertanyaannya gimana nih supaya cara pandang kita waktu kita ada di pilihan-pilihan seperti itu, kita betul-betul nggak salah memilih bahwa ini cara pandang Tuhan, sedangkan kita nggak mengerti itu benar dari Tuhan atau enggak, Kak Jo. Nah, mungkin itu yang bisa ditanyakan, Kak Jo. Again, saya kira, kita mesti mengerti. Kalau misalnya disuruh logik berpikir aja. Kalau disuruh pilih Mercy sama Suzuki, kenapa kamu pilih Mercy? Brandnya mungkin ya, Kak Jo ya, dan kualitasnya ya. Yang kedua, apa yang naik dalam kehidupanmu? Prestisemu naik, tapi sudah paling dapat saya pastikan, egomu ikut naik. Enggak ya? Ya kan? Ya. Kalau misalnya kamu pilih Suzuki, mungkin egomu enggak naik. Kamu pilih yang mana? Nah, itu masalahnya kita. Kita selalu pikir kita gampang handle sesuatu yang berbahaya yang datang dengan pemberian yang kita anggap baik. Kan? Kita pilih aja dulu yang baik, yang kita anggap baik, tapi kita tidak memperhitungkan bahayanya. Sebab kita pikir kita bisa handle. Itu masalahnya. Nah, terbanyak gini, damai sejahteranya belum datang sekarang, tapi akibat buruknya belum kelihatan sekarang. Dia tunggu beberapa waktu ke depan. Karena kemudian kita sadar kan, sebuah kata ini bagus sekali. Pride comes before the fall. Ya kan? Kesombongan datang dulu baru kejatuhan. Jadi gini, kalau orang jatuh nih, kamu tidak perlu pintar untuk berkata bahwa sebelum dia jatuh ada satu titik dia sombong di sini.
Yang kamu nggak tahu kapan itu terjadinya. Nah, dan memang kita tidak pintar punya prediksi yang panjang kan, dan tidak mudah memang menilainya. Kalau orang tanya pada saya, jadi saya sekarang mau cerita apa yang terjadi. Oke, saya cerita aja. Tahun 90 berapa ya? Saya baru menikah 2 tahun ya. 98 kali. Saya di Jakarta kan. Itu saya ditawarkan loh untuk menjadi gembala sebuah jemaat. Ya. Dengan gaji yang banyak, dengan fasilitas yang luar biasa menggiurkan. Dan waktu ditawarkan, mereka udah kenal saya loh Pak. Wah kita tahu Kak Jo ini suka mobil yang seperti ini. Itu kita siapin. Ini. Itu bayangkan saya terbuai banget. Saya pengen banget bilang iya. Udah pengen banget bilang iya. Saya baru menikah. Tapi ya saya tanya istri. Siap. Saya tanya istri. Istri enggak kasih jawaban. Ya, berarti dia enggak setuju. Tapi dia enggak ingin membantah suaminya. Saya berseru kepada Tuhan. Tuhan juga tidak menjawab. Saya enggak perlu pintar untuk berkata, saya harus bilang tidak. Ya. Karena semua yang ditawarkan, itu semua cuma menyenangkan diri saya. Tidak ada challenge rohani, tidak ada apa-apa. Saya tolak. Kemudian, Pak, ada seorang yang menggantikan saya. Umurnya di gereja itu cuma 2 tahun. 1 tahun pertama bulan madu, 1 tahun kedua bulan-bulanan. Itu dia. Karena ya yang dia mau dikasih kan. Sudah dia keenakan. Selesai. Saya tidak perlu cerita endingnya kan. Saya lihat ke belakang saya pikir gini, untung saya tidak ambil. Coba saya yang ambil. Wah. Ya, mungkin saya hanya akan menjadi sebuah cerita. Itu. Ya. Tapi kan kita memilih. Nah, kita nggak harus khawatir. Kita itu sebenarnya ada janji. Saya kasih janjinya ya. Baca dulu janjinya. Di dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-12. Alkitab Indonesia ayat yang ke-12. Coba lihat dulu. Kalau bukan 12, 11. Karena Alkitab di kitab Mazmur antara coba Mazmur 25 ayat 11. Di mana itu? Terjemahan tepat adalah where is the man who fears the Lord? Di manakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ah, itu dia. Where is the man who fears the Lord? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ah, itu dia. Siap. Setuju nggak? Yes. Oh iya dong. Ya. Berarti mulai dari takut Tuhan dulu. Orang suka salah. Takut Tuhan itu gimana? Takut Tuhan itu sebenarnya kesimpulannya takut Tuhan itu adalah memprioritaskan Tuhan. Ya itu. Jadi saudara tidak perlu pintar untuk mendengar suara Tuhan atau apa. Prioritaskan Tuhan saja. Tuhan akan mengajari saudara. Tuhan akan mengajari saudara. Ya, yakin saya. Ya. Proses sih, tapi diajar. Makanya kalau orang sudah lama ikut Tuhan dan tidak mengerti tuntunan Tuhan, tidak mengerti cara Tuhan bergerak dalam kehidupannya, berarti dia tidak pernah belajar dari Tuhan.
Dia cuma dengar khotbah orang dan ikut-ikut khotbah orang. Itu kesian banget menurut saya. Dia harusnya belajar menjalaninya sendiri. Dan kemudian punya self discovery. Bagaimana Tuhan menuntun dirinya. Ya, itu dari saya. Thank you. Baik, Kak Jo. Ya, pertanyaan terakhir. Saya rasa karena sudah waktu, tapi ini ada terakhir. Ya, pertanyaan terakhir, Kak Jo. Shalom, tadi Kak Jo menyinggung tentang komitmen. Jangan membanding-bandingkan gereja. Saat seseorang merasa saya perlu pindah gereja atau denominasi. Saya sempat berpindah-pindah gereja karena keadaan. Karena pindah tugas dan gereja atau denominasi saya yang lama tidak ada di kota di mana saya ditugaskan. Terakhir saya masuk GBI Rock. Nah, ada beberapa teman berpindah gereja atau denominasi dengan alasan bahwa di gereja baru dia merasa bertumbuh. Pertanyaannya, apakah ini salah, Kak Jo? Jawabannya adalah tidak ada yang salah dengan pertumbuhan. Tapi saudara mesti tahu, alasan itu tidak masuk akal. Karena yang memberi pertumbuhan tidak pernah gereja, kan kita tahu. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi harusnya alasan itu tidak biblical. Tapi kalau misalnya dia kemudian terinspirasi untuk bertumbuh dalam sebuah tempat yang lain, itu tidak ada masalah. Kita tidak menyalahkan. Yang penting masih di dalam gereja. Apalagi kalau pindah kota, pindah tugas, silahkan. It won't matter. Ya. Itu tidak perlu panik. Tapi saudara tetap harus belajar komitmen. Gitu kan? Harus. Ya. Kalau bisa komit pada hal-hal yang kamu dapat secara konsisten melakukannya. Itu penting. Sebab sekali lagi, kalau pindah-pindah, itu susah pertumbuhannya. Orang selalu berpikir bahwa mereka bertumbuh. Enggak, mereka cuma merasa lebih nyaman. Belum tentu bertumbuh. Ya. Sebab kalau bertumbuh itu, siapa yang tahu ilmu bertumbuh? Pernah dengar istilah ini enggak? Growing pain. Pernah dengar istilah itu enggak? Ya? Ah iyalah, semua pertumbuhan ada sakitnya. Tapi orang yang menolak untuk sakit, dia pindah. Pas sakit, dia pindah. Pas sakit, dia pindah. Maka ini tidak pernah bertumbuh sebenarnya. It's logical thinking sebenarnya untuk hal tersebut. Jadi, kalau menurut saya, kita sekarang ini seharusnya mencoba untuk kembali melihat ulang. Kalau pergi kemana-mana dan itu, saya bilang bahwa apa saja bisa terjadi pada seseorang untuk pindah organisasi atau pindah apa, menurut kehendak Tuhan terjadi di mana-mana. Saya masih ingat cerita tentang Loren Cunningham. Kita masih tahu cerita itu ya. Loren Cunningham harus keluar dari Assemblies of God untuk start Youth with the Mission. Bayangkan kalau dia tidak keluar dari Assemblies of God. Youth with the Mission nggak ada. Padahal Youth with the Mission adalah sebuah pergerakan anak muda yang sangat mendunia dan memberkati banyak orang sampai sekarang. Tapi ya itu adalah karena Loren keluar dari AOG pada waktu itu, years ago. Ya, itu cerita. Tapi saya harus katakan gini, pertumbuhan datangnya dari Tuhan. Arah komitmen kita pertama kepada Tuhan, kedua kepada komunitas di mana Tuhan percayakan pada kita ada di dalamnya. Itu jelas. Di mana di dalamnya kamu punya orang tua rohani, kamu punya tempat untuk kemudian bisa komit kehidupanmu, menjalankan secara itu intensitas yang tinggi, intensional, semua bentuk karunia dan pelayananmu, dan kemudian secara terus-menerus dapat ditegur, dinasehati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kekasih, kalau kita di sebuah tempat tidak pernah ditegur, tidak pernah dinasehati,
Tolong tanya baik-baik. Jangan-jangan itu bukan tempatmu. Percayalah. Not a joke. Tapi ada di tempat di mana saudara bisa terima teguran, saudara bisa tunduk pada apa yang orang lain sampaikan pada saudara. I think it should be good. Itu bagus buat pertumbuhan. Saya sering cek sih. Orang berkata saya bertumbuh, enggak. Kamu cuma rasa nyaman di situ kok. Harusnya. Tapi kalau mau diteliti lebih jauh ya bisa jadi kamu belum bertumbuh seperti yang sebenarnya. But anyhow, saya tidak membatasi apapun mengenai hal tersebut. Tapi Tuhan mengajari kita untuk tetap komit pada kerajaan Allah, pada ketuhanan Yesus Kristus, kepada komunitas di mana Tuhan percayakan buat kita. Ya, sekian jawaban saya. Thank you. Baik, Kak Jo, terima kasih. Wow, saya rasa malam hari ini sudah menjawab ya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, Laren Cunningham memilih untuk meninggalkan associate-nya dan dia buka YWAM. Kalau dia nggak meninggalkan itu, nggak ada saya sekarang. Karena saya tahun 99 juga masuk YWAM gitu ya. Dan di situlah saya juga, Kak Jo, menerima panggilan Tuhan. Di situ saya sadar kalau Tuhan mau pakai saya. Ya, dan saya menemukan Tuhan di YWAM waktu itu. Puji Tuhan. Ya, jadi malam hari ini saya percaya kita dibekali. Satu kata kunci yang tadi berulang-ulang Kak Jo ngomong. Yang paling penting kita komitmen. Udah, kalau komitmen akan ada promosi. Saya sadar betul waktu saya berada di GBI Rock, saya mengalami promosi sampai ada hari ini, bukan karena saya pinter. Banyak orang yang lebih pinter dari saya. Cuman saya belajar komitmen, dan saya belajar, ya saya selalu sedia. Kalau ada orang-orang yang nggak bisa, saya selalu siap. Nah, itu yang membuat saya mungkin karena ketersediaan saya dan komitmen, ya Tuhan bisa memilih. Ya, jadi seperti itu. Yang paling penting kita harus seperti itu, jadi orang. Puji Tuhan. Dan ingat pesan baik-baik dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini, jangan malas, apalagi pelihara roh kemalasan dalam hidup kita. Lawan dengan Roh Kudus yang ada dalam kita, berdiam dalam kita supaya kita terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan Kak Jo, terima kasih buat malam hari ini. Dan